Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatal Islam, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahira wal batinah wa fi muqaddamatiha nikmatal iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil mujahidin, qaidi ghurril muhajjalin, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua dan pengurus DKM Masjid Qarya Thaibah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah kepada para pengurus. Karena memang pengurus masjid itu bukan perkara yang mudah. Ada sebagian masjid memang yang besar-besar, ada yang menyediakan makanan, ada yang menyediakan tempat tidur bahkan untuk pemudik. Tapi apa yang dilakukan pengurus masjid ini, bahkan ada seorang kiai pernah berkata, marbot itu, ini tapi tidak ada dalam hadis, ini hanya bahasa saja, diambil dari bahasa Arab. Marbutun artinya yang terikat. Jadi bukan hanya yang membersihkan masjid, yang mengurusi masjid itu disebut marbut, hatinya terikat. Jadi tidurnya tidak tenang karena mikirin masjid. Coba bayangkan, nikmatnya yang luar biasa. Jadi pengurus itu pahalanya, pahala kita ini diambil sama mereka. Tapi sudah barang tentu dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maklumi kemarin 17 Agustus hari raya kemerdekaan. Sekarang sudah 18 Agustus. Pada kesempatan kali ini saya tidak berbicara masalah kemerdekaan. Bukan anti kemerdekaan juga tidak. Memang kebetulan saya menyiapin sebelum hari kemerdekaan, begitu tanggal 17 Agustus, saya lupa, oh iya, hari merdeka. Tapi yang terpenting, yang patut kita syukuri, hari ini kita merdeka melaksanakan ibadah pada Allah. Coba kalau kita lihat dan bisa dihitung-hitung berapa pahala yang didapat oleh orang-orang yang bangun sebelum subuh.
Wabil ashariyum hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu pada waktu sahur mereka beristighfar. Bangun dari tidur beristighfar. Mungkin kita lupa gitu. Wabil asharum yastaghfirun. Pokoknya bangun tidur istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita termasuk orang yang beriman. Kemudian mungkin kalau seandainya 3:30 atau jam 4 masih bisa memberikan qiyamul lail, walaupun suratnya pendek, itu termasuk golongan yang Allah cari malam hari. Apakah ia berdoa Allah kabulkan, atau ia beristighfar Allah ampuni? Itu yang dicari sama Allah. Tambah lagi 2 rakaat subuh, pahalanya kita sudah tahu bersama. Dan kalau mungkin tidak kita lewatkan, minimal isya kita tutup dengan witir, pagi kita muka dengan 2 rakaat subuh. Wah, sudah luar biasa. Min ahlil witir wa min ahli al-fajr. Jadi sebelum tidur dan waktu tidur, setelah bangun tidur. Kadang-kadang kita melewati fase-fase yang pahalanya besar. Kita tidur kadang-kadang asal tidur. Kalaupun saking capeknya kita lupa berdoa, bahkan mungkin kita lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pede saja kalau kita tidur nanti dibangunkan. Padahal doa tidur itu penting. Ada mengatakan yang mengajarkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Berdoa. Ada juga yang sedikit agak panjang. Mungkin dia baca dulu ayat kursi, kemudian Qul huwallahu 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, atau disebut dengan al-mu'awwidzataini, al-falaq dan an-nas. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. Doa pada Allah. Kemudian ketika bangun kita Allahumma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya membacakan hadis ada dalam Riyadhus Shalihin. Bab ini bab al-khawf war raja. Takut kepada Allah dan berharap-harap. Kalau bahasa kita harap-harap cemas. Harus ada pada diri kita ini setiap hari, setiap saat. Harap-harap cemas. Cemas kalau amal kita tidak diterima, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menarik nikmat yang ada pada diri kita. Berharap dan takut. Dalam sebuah riwayat, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbih tabaraka ta'ala. Rasulullah bersabda, yang ini perkataan Allah. Kisah Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, adzaba abdun dzanban, telah berdosa seorang hamba Allah. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Faqala Allah tabaraka ta'ala, maka Allah berfirman, adzaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Kata Allah nih kepada Nabi Muhammad SAW, hambaku berbuat dosa, tapi ia tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni. Wa ya'khudhu bidzambi, maka diangkat dosanya itu. Tsumma 'ada fa'adnaba, kemudian ia melakukan dosa lagi. Faqala, ay rabbighfirli, ya Allah. Rabbighfirli dzambi, ya Allah, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman lagi, adzaba abdi dzanban, Muhammad, hambaku berbuat dosa. Fa'alima annahu rabban yaghfiru dzamb, tapi dia tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, maka diangkat dosanya. Tsumma 'ada fa'adznaba, dia kembali berbuat dosa. Faqala, ay rabbighfirli dzambi, ya Tuhanku, ampuni dosaku. Faqala tabaraka ta'ala, maka Allah berfirman, adzaba abdi dzanban, hambaku berbuat dosa kembali.
Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb, tapi dia mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni. Wa yakhudhu bidzamb, maka diambil dosa itu. Qad ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku. Fal yaf'al ma syaa, maka lakukanlah sesukanya asal ia kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini tipe yang Allah berikan kepada kita sebagai contoh, sebagai manusia teladan. Kita berdosa. Kalau seandainya tidak ada lagi manusia yang tidak berbuat dosa, maka dimusnahkan semua manusia. Allah akan kirim makhluk yang berbuat dosa, dan makhluk itu minta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi tingkatan dosa itu tergantung kepada hati. Ada orang yang biasa sholat tepat waktu, tiba-tiba mungkin saking sibuknya ia lupa. Waduh, sudah azan sudah selesai, sholat sudah selesai, lalu berkata astagfirullahaladzim, menganggap itu sebuah dosa yang paling tinggi. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ditinggalkan, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, tiba-tiba Senin tidak puasa, astagfirullahaladzim, lupa tidak berpuasa. Mungkin baginya ini sebuah dosa, tapi ada orang yang berdosa besar begitu, kemudian tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang berdosa seumur hidupnya, tapi dia akhirnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita ini tahu, alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Kita harus paham bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dosa-dosa sebesar apapun. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar itu dosa mengingkari rahmat Allah. Ya Allah, kayaknya tidak mungkin aku diampuni. Nah, itu mungkin dosa. Tapi kalau kita merasa yakin bahwa Allah Maha Pengampun, teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun jenis dosanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini orang-orang yang Allah beri nikmat. Saya ulangi sekali lagi. Betapa beruntungnya orang yang berdosa beristighfar kepada Allah dan diampuni. Ini nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang luar biasa itu, kita berdosa, tapi mohon kepada Allah diampuni. Yang susah itu, kita tidak melakukan ibadah kepada Allah yang wajib. Kita tinggalkan namun perasaan itu ringan saja. Kita tinggalkan sholat subuh biasa saja. Nah, ini yang berbahaya. Jadi selama taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Coba ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 48, ayat 46, maaf. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu imbi'athahum. Kalau mereka itu mau ikut berperang keluar dari Madinah, pasti mereka menyiapkan barang-barang untuk peralatan untuk perang. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, walakin karihallahu, tapi Allah benci kepadanya, kepada mereka, kalau mereka berperang. Ini yang paling berbahaya ini. Fathabbatahum, maka ditahan, dilemahkan azamnya. Mau berjuang tapi dilemahkan. Kayaknya tidak perlu berjuang, kayaknya tidak perlu sholat. Wa qila qudu ma'al qa'idin, kata Allah, silakan duduk-duduk santai saja. Ya Allah, jangan-jangan
ketika kita malas beribadah itu bukan karena malas. Allah tidak suka melihat kita di masjid. Ini yang berbahaya. Allah tidak suka melihat kita jadi baik. Atau kalau seandainya kita ingin bersedekah, Allah lupakan tangan kita itu untuk bersedekah. Ketika kita ingin mengucapkan assalamualaikum, Allah tahan tuh mulut kita itu. Ini yang paling berbahaya. Kalau Allah tahan kita untuk berbuat baik, itu sudah menjadi orang yang paling rugi di muka bumi ini. Dalam sebuah riwayat, Allah itu kan Maha Pengampun, Maha segala-galanya. Kalau ada orang memaafkan, itu ada bekas di hatinya. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, dosanya diampuni, tapi mungkin noktahnya masih ada. Itu dihapus di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni dosaku. Sudah dihapus semuanya itu. Jadi kita ini kalau misalnya dibanding dosa dan amal kita, mungkin lebih banyak dosa, tapi Allah kasih rahmat buat kita itu beristighfar. Nah, yang harus selalu kita syukuri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, suatu saat dalam sebuah riwayat, Nabi Musa itu sering diganggu sama orang. Setiap ketemu dia hina Allah, dia rendahkan Allah, dihina kitabnya. Setiap hari, sehari, 2 hari, 3 hari, terus dihina. Sabar Nabi Musa. Setahun, 2 tahun, tahunan ini. Sampai suatu saat gak sabar lagi. Lalu ia minta kepada Allah lewat malaikat Jibril. Karena Nabi Musa kalimullah, Nuh Najiullah, Isa Ruhullah, Musa kalimullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Habibullah. Musa ini kalimullah yang bisa berbicara pada Allah, tapi tidak melihat. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad bagaimana ketika bertemu Allah, cahaya. Itulah kenikmatan nanti di dalam surga, Allah menampakkan diri kepada semua orang-orang yang diinginkan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat paling tinggi. Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Musa ini sudah tahunan dihina, lalu ia minta kepada Jibril berdoa kepada Allah, sampaikan kepada Allah, kuserahkan urusannya kepada Allah. Gak sabar Nabi Musa. Lalu Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Jibril berkata, Allah memberikan salam kepadamu. Kata Allah, kuserahkan kepadamu. Jadi serahkan pada Nabi Musa. Mau dibunuh silahkan, mau dilempar ke laut silahkan, mau ditenggelamkan silahkan. Orang itu datang. Begitu orang itu datang, lalu Nabi Musa berkata, ya Allah, tenggelamkan. Ditenggelamkan itu orang, tapi tidak ditenggelamkan semuanya. Sebatas pinggang, lutut sampai ke atas. Lalu orang itu teriak, ya Musa, maafkan aku, ampuni dosaku ya Musa. Hanya teriak, menangis, karena tahu Nabi Musa ini hebat. Tapi Nabi Musa berkata, tahunan kau mengejekku, hari ini saatnya. Tenggelamkan lagi sampai sebatas dadanya. Orang itu merengek, Nabi Musa, aku minta maaf, ampuni. Nabi Musa sudah kepalang sakit hati, dan berkata, tenggelamkan. Sampai sebatas leher juga tidak dimaafkan, sampai tenggelam orang itu. Allah berkata, kalau seandainya engkau maafkan, mungkin hatinya akan berubah. Itu manusiawi. Berbeda, Allah itu sejahat-jahatnya manusia, kalau dia beristighfar kepada Allah, rahmat Allah itu turun. Ada kisah,
Ini terjadi kepada Fir'aun. Dalam sebuah riwayat, Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa, dia tenggelam. Lalu Jibril berkata kepada Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jibril bercerita, "Ya Muhammad, tahukah engkau, ya Nabi Allah, tahukah engkau ketika Fir'aun itu berkata, amantu bi Rabbi Bani Israel, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ku injak mulutnya. Kemudian ku masukkan pasir tanah laut merah itu ke mulutnya supaya ia tidak berkata astagfirullah." Kesel banget tidak itu, Jibril itu kepada Nabi Musa. Jadi diinjak supaya tidak bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya Fir'aun itu berkata astagfirullah, turun rahmat Allah, diampuni dosanya. Gak mau malaikat Jibril. Nah, ini yang kita takutkan ini. Jangan-jangan badan kita itu menjadi berat, sakit kalau beribadah kepada Allah, takut Allah itu kita ini menjadi baik. Wal iyadzu billah. Maka haruslah sering-sering kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat beristighfar, diterima istighfar kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, kita ini memang tidak tahu yang gaib. Namanya gaib. Jadi nanti suatu saat kita akan melihat yang gaib itu menjadi nyata. Dunia inilah yang gaib. Kapan itu? Kalau kematian datang. Tidak ada yang satupun manusia, makhluk di muka bumi ini yang tahu apakah ia ini bahagia atau tidak. Maka sering saya sampaikan, kadang-kadang kita berkata kepada orang yang sudah meninggal, lalu berdoa, mudah-mudahan yang meninggal itu husnul khatimah. Terlambat. Kata-kata itu untuk orang yang hidup, untuk kita. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Karena kita tidak tahu pada saat itu. Sudah habis waktunya. Mungkin kita berdoa tapi sudah ditetapkan Allah husnul khatimah. Atau kita berkata dalam hati, kayaknya jelek itu orang. Tapi Allah katakan, ya husnul khatimah. Kita tidak tahu. Tidak ada satupun yang manusia yang tahu, makhluk yang tahu tentang alam gaib. Oleh karena itu, kita ini harus takut kepada suatu masa ketika yang gaib itu ditampakkan. Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu tentang yang gaib itu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan orang yang mereka yang berperang, menumpahkan darah, merusak bumi ini? Mereka belum tahu manusia itu. Kenapa malaikat berkata demikian? Karena malaikat sudah melihat makhluk sebelum manusia, jin namanya. Jin itu puluhan tahun hidup sebelum kita. Dari mana taunya jin itu hidup? Dari ayat ini. Coba kita lihat. Ketika Allah berfirman tentang jin dan manusia, jin didahulukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, karena jin diciptakan dahulu. Atau misalnya dalam surat Az-Zariyat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti yang paling banyak penduduk neraka itu jin dan manusia. Jin dahulu disebutkan. Atau ayat yang sering kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati. Dari jin dan manusia
Bukan berarti jin lebih mulia daripada manusia, tidak. Yang paling mulia tetap yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, itu yang mulia. Ini penyebutan. Jadi penyebutan di awal. Bukan berarti kita tahu yang gaib. Ketika Allah berkata tentang laki-laki dan perempuan, Allah itu berfirman laki-laki dulu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha lita'arafu. Sesungguhnya aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dahulu yang diciptakan. Bukan laki-laki lebih mulia dari perempuan. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, malaikat itu tidak tahu yang gaib. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, aku mencintai fulan, kata Allah. Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu Jibril berkata kepada seluruh malaikat, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Itulah yang yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita itu diantaranya? Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal muhtadin. Ya Allah, lekatkanlah iman dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari maksiat. Ini udah orang yang beriman. Karena kalau seandainya kita istiqomah ini, ada orang yang dibagi-bagi sama Allah itu amal kebaikan, tapi ada yang diambil semuanya sama. Ada orang biasa duha jam 10:30, jam 11 dia duhain, waktu yang afdol gitu, duha di kantor, begitu masuk jam 10:30, jam 11 dia duha, min ahli duha. Dapat pahala duha itu nanti di Allah, di akhirat itu termasuk orang-orang yang diberikan sholat duha. Ada orang yang biasa qiyamul lail, dikasih sama Allah itu rezeki, dia dimudahkan Allah bangun malam. Maupun tidur jam 1, jam 2, dibangunkan sama Allah. Nikmatnya itu luar biasa. Ada orang yang dia tidak duha, mungkin qiyamul lail setengah-setengah. Tapi Allah kasih nikmat dia berpuasa, Senin Kemis, puasa. Atau puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak. Itu Allah kasih itu amalan tuh. Ada juga orang yang Senin Kemis enggak, Nabi Daud enggak, duha enggak, qiyamul enggak. Tapi Allah kasih kepadanya, dia mengerjakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Sebelum subuh dia lakukan 2 rakaat, sebelum zuhur dilakukan 4, pada zuhur dilakukan 2, kemudian setelah isya dilakukan 2. Ini semua ada dalilnya. Orang yang melakukan sholat sunnah ini, nanti ketika diperiksa sama Allah sholatnya, Allah akan berkata kepada malaikat, gimana sholatnya? Kurang cakep ya Allah. Nah, kalau begitu, periksa sholat sunnahnya. Ternyata yang melakukan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah ini lengkap. Kata Allah, itulah sebagai pelengkap dan penyempurna. Semua ada dalilnya. Ada orang yang semua yang dilakukan, duha iya, qiyamul lail iya, puasa Senin Kamis iya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga iya. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dapat kenikmatan ini. Tapi ada orang yang waktu kosongnya luang banyak itu, tapi ditahan sama Allah, itu ditahan, tidak dikasih waktu sama Allah untuk membaca Al-Quran. Dia buka HP, ada Al-Quran di HP-nya itu, ya duduk gitu, begitu duduk, ya Allah baca Al-Quran. Tapi sebelum baca Al-Quran dia buka WA dulu. Mungkin ambil napas gitu, sebelum baca Quran lah. Sudah bismillah nih, bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum dibuka Al-Quran. Aplikasi Al-Quran kan lama dibuka. WA dulu. Dibuka itu WA. Wah ternyata semuanya banyak. Karena seharian gak dibuka. Ada satu grup 1000. Dibuka dulu panjang begitu. Dia mati satu-satu. Ada video 5 menit. Di style 5 menit sambil ketawa-ketawa. Lupa tadi tuh buka Quran tuh. Begitu datang istrinya, Pak sudah siang nih, buka jendela. Astagfirullahaladzim, belum baca Quran.
Dibuka jendela, kemudian begitu dibuka semuanya, dia duduk lagi tuh. Niatnya mau baca Quran. Karena kan pensiunan, gak ada kerjaan. Begitu duduk, nanggung nih WA. Dibuka lagi ke bawah gitu. Tahu-tahu sudah masuk jam 8. Anak yang bilang, ayah anterin dong ke sekolah. Dianterin itu. Jalan. Begitu nunggu orang juga begitu. WA tadi belum selesai. Ditahan sama Allah oleh WA. Bayangkan kalau satu WA 100. Kita ini kadang-kadang minimal tuh punya 20 grup. Ada 3 grup yang isinya 4 orangnya sama juga itu. Grup DKM masjid, grup komunitas masjid, orangnya sama juga. Semua komen, bahkan satu video di-share di 4 grup itu, dia juga itu. Dibuka lagi di sini, dibuka lagi di sini. Grup itu banyak. Ya, karena begitu. Ini saya punya grup di pesantren itu ada angkatan satu. Yang kedua lintas angkatan. Yang ketiga lintas angkatan yang masih muda, lintas angkatan yang tua, lintas angkatan 5 coba grupnya. Dan yang masuk, yang komen dia juga, tapi kita buka itu satu persatu. Ya minimal di scroll, carilah yang ini. Apalagi kalau sudah ada hari kemerdekaan, status itu banyak luar biasa. Nggak sempet kita ngaji, hanya melihat tank. Hanya melihat kura-kura, ada orang pakai pocong. Bayangkan, apa hubungannya coba pocong dengan hari kemerdekaan? Kita ketawa-ketawa, ya Allah. Terus terang, astagfirullahaladzim. Kemarin itu, ketika diundang di lapangan, saya bilang, saya nggak mau hadir di lapangan. Kenapa? Karena ada orang yang memang cari perhatian gitu kan. Namanya itu kan perlombaan, supaya paling keren begitu. Saking kerennya begitu. Bagaimana ada laki-laki menyumbai perempuan? La haula wala quwata illa billah. Dan orang itu tertawa. Saya bilang, astagfirullahaladzim, Allahu yahdi, kemudian Allah kasih hidayah buat. Pakai bajuan perempuan, di lipstick, semuanya seperti perempuan. Bahkan ada yang nggak pakai baju, pakai batok kelapa. La haula wala quwata illa billah. Ini acara yang merayakan itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau seandainya di dalam itu ada perlombaan-perlombaan atau penampilan-penampilan yang melanggar syariat. Dia yang melakukan dosa, kita dapat, kita nonton, kita amini, ketawa, seneng, kita ikutin, kita foto, lalu kita share. Coba bayangkan itu. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, kita ini sekarang hidup di zaman yang kebaikan itu terbatas kita lakukan. Terbatas. Bapak-bapak mohon maaf yang sudah pensiun, yang udah ini, kayaknya waktu banyak itu. Makanya main-mainlah di masjid. Anggap begini, masjid dengan kita itu seperti ikan dengan air. Kita yang ikan itu yang butuh air. Kalau ikan sudah lama-lama di luar, sampai jauh banget dia susah kembali, mati dia. Harusnya begitu. Coba kita datang ke masjid, ada komunitas gitu, bapak-bapak, ya Allah. Habis talim subuh, ngaji lagi bareng. Ngaji bareng, karena dulu mungkin waktu kecil tidak ada pengajian, sibuk sekolah, ketika kerja di kantor, begitu sedang pensiun berusaha, ya Allah, belum bisa ngaji. Al-Fatihah belum lurus-lurus, kadang-kadang seling kebalik-balik, baca Al-Kafirun 2 jam gak selesai. Karena begitu nih, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'bud, la a'budu ma, gak selesai. Maka saya juga pernah begitu. Jadi saya yang kedua saya gabung ayatnya supaya jadi enak tuh, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Jadi lakum dinukum waliyadin, gak ketemu kita. Gimana belajar di masjid? Kalaupun ketika sampai ajal kita, Allah panggil duluan, kita termasuk orang yang bisa baca Quran. Kan nikmat itu. Dan nanti di akhirat, kawan-kawan kita dalam kebaikan, nggak rela kalau kita nggak ada bersama mereka. Itu paling nikmat. Walaupun nih Pak, saya ingin sampaikan, walaupun nih kita kesel sama sahabat kita yang ngaji bersama. Kita nggak seneng, bukan nggak seneng maksudnya dia ngaji, maksudnya. Ini bapak ini kayaknya susah banget diatur gitu, pokoknya nggak senang. Tapi di akhirat kita merasa kehilangan. Perasaan kita di dunia dengan perasaan kita di akhirat itu berbeda. Kebencian kita terhadap kawan kita
bukan kebencian, karena pokoknya ketidaksenangan kita mungkin nanti di akhir itu menjadi kesenangan yang luar biasa. Seperti begini, kalau kita sekolah, jam 6 ya, jam 6 ya, sampai jam 6. Biasanya sampai jam berapa? Suruk. Hah? Menjelang suruk. Suruk jam berapa? Oh udah 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kalau kita nih kan sekolah dulu. Di sekolah kan ada guru nih, galak banget. Galak lah pokoknya. Kalau sekarang susah galak. Apa-apa lapor polisi. Zaman kita kecil dulu enggak itu. Sekarang penghapusan itu dari plastik pegangannya, Pak. Sparingan. Dulu zaman kita kan kayu. Bermasalah dari jauh. Gurunya susah nyamperin kan melayang tuh. Kepala gitu, benjol gitu. Duh, pokoknya suruh menghafal, menghitung PR terus tiap hari. Sekarang Pak di kelas itu ada peraturan jangan nyusahin anak, nggak boleh banyak PR Pak. Udah nggak ada PR, ada HP, nggak belajar anak-anak di rumah. Ya Allah, saya kadang berpikir saya guru tapi anak saya kok nggak bisa gitu. Ternyata biar guru dia harus menyerahkan anaknya ke guru juga. Susah banget itu. Apalagi ibunya sekarang sosialita, selfie terus, jalan, ngaji. Pengajian tuh tiap hari ada 3, ngaji di sini, ngaji di sana, ngaji di sini. Ibu sekarang gitu. Nah, ketika punya guru galak banget, sebel gitu. Sesuatu yang menyusahkan kita sekolah akan menjadi kisah yang indah ketika kita tamat. Pasti itu. Ketika cerita sama kawan nih, ingat nggak guru A, guru fulan, galak. Tapi masya Allah, itu jadi sesuatu yang lucu gitu. Ketika nanti di akhirat kita kisahkan kebaikannya gitu. Harus separuh saya. Kalau bukan karena guru itu kita nggak jadi orang gitu. Padahal galak banget tuh guru. Begitu juga kawan, kita ceritain. Ente tahu nggak mang itu? Iya emang. Gimana mengukurnya? Musibah. Pokoknya kalau dia datang gitu, musibah datang. Oh begitu tuh. Tapi sesuatu ketika udah tamat itu menjadi sesuatu yang lucu, yang nikmat untuk diceritakan. Begitulah kita. Kita kumpul, ngaji bareng di sini. Walaupun ada yang tidur, walaupun kadang-kadang apa kita sampaikan tidak sesuai gitu. Ah saya nggak suka. Kan namanya manusia, tidak semuanya ada yang senang, ada yang tidak juga begitu. Ada orang yang datang ingin melihat aja, ini dalilnya salah apa enggak. Begitu aja. Semua gitu dipantau. Tapi pada suatu saat akan berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Sehingga suatu saat di antara kita nanti ditakdirkan Allah, waliyadzubillah, na'udzubillah, ditakdirkan Allah tidak ada di sisi kita. Kita akan bertanya pada Allah, ya Allah, aina fulan. Itulah nikmatnya bersahabat, nikmatnya berjamaah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sudah pas waktu suruk. Agak tidak baik kalau memperpanjang, nanti hatinya menjadi tidak tenang gara-gara ceramah jadi tidak suruk yang sudah terbiasa gitu min ahli suruk. Itu saja, dan akhirnya kita membacakan surah Al-Fatihah. Mungkin dengan tawassul Al-Fatihah ini Allah menyembuhkan yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Allah mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita yang beriman, dilapangkan alam barzakhnya. Saya ingin juga kesempatan kali berdoa. Saya punya tetangga, insyaallah baik benar. Saya hampir jarang di rumah. Seminggu itu mungkin cuma 1 malam tidur di rumah. Bukan min ahli dakwah, enggak, bukan dakwah, karena memang saya di pesantren. Jadi dia memperhatikan betul. Jam 2 malam belum tidur, ditunatkan di rumah, udah dimatiin, belum lampu, udah dikunci. Tiba-tiba hari ini, jam 9 ini ada undangan. Ngisi ceramah orang mau umroh. 2 pekan kemarin saya sampaikan, nanti anterin ya. Bilang, iya siap, dia siap banget tuh. Motor udah cuci. Kemarin 2 hari bilang, Ustaz siap, pokoknya saya anterin. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kemarin pas 17 Agustus itu dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, sedih saya. Bukan sedih nggak ada yang nganterin. Kalau ada kawan baik itu, kita harus bersedih. Maka saya mohon doa titip. Mudah-mudahan yang sakit ditemukan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.